Azan ya Allah wa iyyakum. Maka sekali lagi dalam kesempatan ini ana ingin mengajak antum bersama-sama bangkit wahai ahli sunnah, sadar, ayo cepat. Kalau kita tidak berbuat sekarang, terus kita yang sudah berumur ini tidak kita berbuat dan merapikan dan mengokohkan fondasi tauhid dan sunnah serta dakwah ahli sunnah ini, kesian anak cucu kita. Kita mungkin beberapa saat lagi meninggal dunia. Tapi anak-anak kita yang sekarang berumur 1 tahun, 2 tahun, 2 bulan dan seterusnya, apa yang akan mereka alami 30 tahun ke depan di negeri ini? Kalau kita tidak berbuat. Nah, kalau seandainya anak-anak kita dan putri-putri kita akan menghadapi getah dari perbuatan kita, dalam keadaan mereka kokoh, dalam keadaan mereka tetap menjaga iman, tidak gugur oleh rayuan-rayuan kufar atau ahlul bid'ah, tidak mundur, itu masih mulia. Anak-anak kita mati membela tauhid, anak-anak kita di penjara membela sunnah, itu mulia. Karena ba'dallah kemudian yang kita lakukan sejak sekarang ini. Nah, barakallahu fikum. Kita dituntut untuk bangkit. Jangan sampai karena kita bersantai-santai sekarang, tidak serius. Yang talabul ilm tidak serius. Yang para aba dan ummahat tidak serius. Anak-anak kita akan menghadapi sebuah masa yang kita tidak ada di situ. Di saat itu anak-anak kita diuji. Kemudian dia tidak sabar diuji. Ada yang tidak sabar dalam bentuk. Kemudian dia sibuk dengan dunia. Karena tidak sabar diuji. Hancurlah dia. Atau dia tidak sabar mempertahankan sunnah. Akhirnya dia bersama ahlul bid'ah. Wal'iyadzubillah. Hancurlah dia. Lebih baik anak-anak kita mati dibunuh khawarij. Yang Rasulullah katakan khairu qatla tahta adimis sama. Sebaik-baik mayat di kolong langit adalah mayat yang dibunuh oleh mereka kaum khawarij. Dibunuh Syiah pemberontak. Mulia daripada anak kita mati sebagai tajir minat tujar. Anak kita mati sebagai seorang konglomerat. Anak kita mati sebagai seorang insinyur yang sibuk dengan mencari dunia. Antum perhatikan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Bagaimana dididik oleh pendahulunya. Dengan didikan iman, takwa, sunnah. Diuji dengan sekian ujian. Dipenjara dengan sekian kali dan bertahun-tahun disiksa, dicambuk, dipukul. Sampai mau melaksanakan sholat pun harus dalam keadaan terbelenggu. Jangankan berwudu, bertayamum pun nggak bisa. Sholat dengan tanpa wudu, tanpa taharah. Bagaimana makannya, bagaimana dia harus buang, maaf saja, afwan saja, buang air besar atau buang air kecilnya. Tapi bertahan di atas sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara dan tidak keluar dari penjara kecuali jenazahnya. Bertahan menulis jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Ya ahli sunnah. Barakallahu fikum. Ayo kita bangkit. Saling memperkuat, saling mencinta, saling peduli. Saling mengalah dalam perkara-perkara yang memang syariat menghimbau kita untuk mengalah. Jangan karena perbedaan ide. Dalam satu atau dua masalah. Ngambek. Tidak mau muncul lagi dalam dakwah. Karena di rapat tertentu ketika musyawarah idenya tidak diterima, ngambek atau karena tersinggung dengan satu kata atau dua kata, walaupun kita mengatakan dan selalu menasihati diri kita dan seluruh ikhwan kita untuk menjaga lisan, mengucapkan kata-kata yang baik, tapi apabila muncul dari saudara kita kata-kata yang kebetulan menyinggung, ngambek, hilang, nggak muncul, nggak ada waktu ya akhi, nggak ada waktu untuk itu. Dalam bermuamalah, dalam sewa menyewa, dalam berdagang, jujur.
Jangan membungkak pintu konflik. Nggak ada waktu kita. Ini saat kita ini bicara sekarang. Ya, berbagai kegiatan ahlul bid'ah terus dilakukan, ya akhi. Ya ikhwanna. Terus kita sama-sama menggembleng. Mereka mengkader, kita mengkader. Mereka mempersiapkan anak-anak. Patah semangatnya, mudah futur, mudah jenuh. Nah, kita ingin jadikan mujahidin. Kalau mereka harus dipenjara, tidak keluar dari penjara kecuali jenazah mereka. Bukan keluar dari penjara dengan mencari muka, menjual manhaj, menjual akidah. Lah, kita nggak ingin itu. Untuk diri kita, anak kita, istri kita, cucu kita nggak ingin yang seperti itu. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, ana nggak tahu kapan ada tausiah lagi seperti ini. Tapi ana berharap dalam skup yang sangat terbatas ini, dalam waktu yang sangat terbatas ini, setidaknya bangkit kesadaran kita, kesadaran ibadah, kesadaran thalabul ilmi, kesadaran ukhuwah, kesadaran ta'awun dalam berbagai urusan tarbiyah dan dakwah